kasih, damai Kristus menyertai kita. Berdoa dengan giat berarti mengetuk pintu pada Tuhan. Oleh Santo Agustinus. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari surga Allah memandang dan melihat semua anak manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu yang hidup, baik manusia maupun makhluk lainnya merasa aman tentram di hadapan-Mu. Semoga penyelenggaraanmu meresap dalam hidup kami dan membuat kami penuh belas kasih terhadap siapapun di sekitar kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Gherardus dari Majella. Gherardus lahir di Muro Luciano, Napoli Selatan, Italia pada April 1726. Beliau dikenal sebagai seorang bruder awam dalam tarekat Redemptoris yang didirikan oleh Santo Alfonsus Liguori. Ia membuat banyak mujizat dan tanda heran, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah ia meninggal. Semua karunia adikodrati itu sesungguhnya sudah dialami Gherardus sejak kecil. Pada waktu kecil, Gherardus biasa bermain dengan kawan-kawannya. Hal ini merupakan pengalaman umum anak-anak. Apabila kawan-kawanannya tidak mau bermain dengannya, ia biasa masuk ke kapela untuk sekedar melihat-lihat patung Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus yang ada di sana. Gherardus bercita-cita menjadi biarawan dan itu terus mengusik batinnya. Ia lalu mengajukan permohonan kepada pemimpin tarekat Redemptoris, tetapi ditolak karena kesehatannya kurang baik. Namun karena niatnya yang benar-benar tulus dan murni, akhirnya pada 1749 ia diterima juga dalam tarekat itu di Deliceto. Santo Alfonsus Liguori, pendiri tarekat Redemptoris, benar-benar kagum pada Gherardus karena saleh dan rajin. Oleh karena itu, Alfonsus memperpendek masa novisiatnya tidak menurut aturan yang ada. Dan pada 1752 ia mengucapkan kaulnya sebagai bruder awam dalam tarekat Redemptoris. Di dalam biara, Gherardus ditugaskan menjadi penjaga pintu, koster, perawat rekan-rekan yang sakit, dan menjahit pakaian semua penghuni biara. 3 tahun berikutnya, ia mulai terkenal luas karena berbagai tanda heran yang dilakukannya. Ia pandai meramal, dapat berada sekaligus di 2 tempat pada saat yang sama. Ia dapat berkomunikasi juga dengan binatang-binatang. Dalam suatu keadaan ekstase, ia pernah terbang sejauh 1/2 mil. Nah, Gherardus meninggal dunia pada 15 Oktober 1755 di Biara Caposella, Italia, dan pada 29 Januari 1893 ia dinyatakan sebagai beato oleh Paus Leo yang ke-12 dan dinyatakan santo oleh Paus Pius yang ke-10 pada 11 Desember 1904. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Gherardus dari Majella. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus dan kalian pun telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-kehendaknya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tetapi di dalam Dia kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang apa adanya saja. Dalam Lukas 12 ayat 1 dikatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ada seorang ibu yang cukup eksis di Facebook. Ibu itu cantik, juga putrinya ini sering sekali memasang foto sedang liburan ke luar negeri. Saya senang melihat foto-fotonya, juga tempat yang mereka kunjungi indah-indah. Saya sih tak merasa heran karena rumah mereka termasuk mewah, dan wajar jika sering pelesiran karena uangnya memang banyak. Namun belakangan saya terkejut ketika melihat poster bertuliskan rumah ini dijual di depan rumah mereka. Dari para tetangga, akhirnya diketahui kalau ibu ini memiliki banyak sekali hutang dan tidak mampu melunasinya. Secara pribadi, saya merasa sangat iba. Pastilah kehidupannya sangat tidak nyaman. Belum lagi terpaksa ia mendengar gunjingan dari para tetangga. Hidup memang hanya sekali. Tidak ada yang salah jika ada orang yang ingin bahagia di dunia ini. Namun kebahagiaan sejati berasal dari dalam hati dan bukannya apa yang tampak dari luar. Nah, mari kita belajar tampil apa adanya. Adanya wabah saat ini menjadi pembelajaran yang sangat baik menurut saya. Ekonomi sulit, banyak orang terkena PHK, tak sedikit pun yang mengalami pemotongan gaji. Pada akhirnya, orang sudah sangat bersyukur jika kebutuhan pokoknya sudah bisa terpenuhi. Tidak perlu lagi tampil wow, tidak perlu lagi mencari pujian atau decak kagum dari orang lain. Tampillah apa adanya, dan jangan lupa berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Apakah saya masih mengejar pujian dari orang lain untuk merasa bahagia? Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, bantulah kami untuk selalu menyiapkan lahan yang subur di hati kami. Dengan demikian, setiap benih sabdamu yang ditaburkan dapat tumbuh, hidup dan menghasilkan buah melimpah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.